Pernah nggak sih Anda kepikiran soal kesenjangan kekayaan di Indonesia? Nah, hari ini kita akan coba bongkar cerita di baliknya. Tapi bukan dari opini, melainkan dari data yang sangat spesifik. Data simpanan di bank. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Oke, lihat angka ini, 10.116 triliun rupiah. Ini bukan angka main-main loh. Ini adalah total uang yang disimpan di semua bank umum di Indonesia per Januari tahun ini. Gede banget kan? Tapi pertanyaan pentingnya adalah, sebenarnya siapa sih yang punya duit sebanyak ini? Nah, untuk menjawabnya, kita bakal pakai data dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Mereka punya cara yang oke banget buat memetakan ini. Jadi, semua rekening bank di Indonesia itu dibagi ke dalam 7 tingkatan atau tier berdasarkan saldo di dalamnya. Anggap aja ini kayak tangga kekayaan. Di paling bawah ada tier 1, isinya rekening-rekening dengan saldo di bawah 100 juta. Terus kita naik, sampai di puncak, di tier 7. Nah, ini dia levelnya para sultan yang isinya di atas 5 miliar rupiah. Dengan pembagian kayak gini, kita jadi bisa lihat petanya dengan jauh lebih jelas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling wow. Kita akan bandingkan langsung antara kelompok yang paling atas dan yang paling bawah. Siap-siap ya, karena disinilah ceritanya jadi benar-benar kelihatan. Dan inilah gambaran besarnya. Coba lihat bagian yang paling besar di grafik ini. Kelompok terkaya, si tier 7, ternyata menguasai 58% dari total simpanan. Bayangin, lebih dari setengah total uang di bank dikuasai sendirian oleh mereka. Sementara itu, tier 1, yang jumlah orangnya paling banyak, cuma kebagian 11%. Angka tadi aja udah bikin kaget ya kan? Tapi tunggu dulu, itu kan baru dari sisi nilai uangnya. Pertanyaan berikutnya, yang mungkin lebih penting adalah seberapa banyak orang atau rekening yang ada di balik angka-angka ini? Jawabannya ada di sini, dan ini benar-benar bikin melongo. Lihat grafiknya. Di kelompok bawah ada 664 juta rekening. Banyak banget. Sekarang, lihat kelompok paling atas. Cuma ada sekitar 153 ribu rekening. Jadi, 58% kekayaan tadi ternyata dipegang oleh segelintir orang di puncak piramida ini. Yang lebih bikin khawatir lagi, kesenjangan ini tuh nggak statis, nggak diem di tempat. Data LPS dari Januari 2020 sampai Januari 2024 nunjukin sebuah tren yang cukup mengkhawatirkan. Jurang ini ternyata makin lama, makin lebar. Memang sih, simpanan kelompok bawah itu naik sekitar 29%. Itu kabar baik. Tapi, coba kita lihat kelompok yang di puncak. Simpanan mereka meroket lebih dari 112%. Kekayaan mereka tumbuhnya hampir 4 kali lebih cepat. Ini bukan sekedar tumbuh, ini ledakan kekayaan. Jadi, ini bukan cuma asumsi kita aja ya. Analisis dari sumber data kita pun menyimpulkan hal yang sama. Tren peningkatan ketimpangan ini beneran nyata dan terlihat jelas dari data simpanan di bank. Ini adalah pola yang terus berlanjut. Nah, ini mungkin data yang paling dramatis. Coba bayangin jungkat-jungkit. Di satu sisi, rata-rata saldo si kaya terus naik, sampai tembus hampir 38 miliar rupiah per rekening. Di sisi lain, rata-rata saldo kelompok bawah justru turun. Sekarang cuma sekitar 1,68 juta rupiah. Jadi yang kaya makin kaya, sementara rata-rata simpanan yang kecil malah makin menipis. Tunggu dulu, kok bisa gitu ya? Kenapa rata-rata saldo di kelompok bawah malah bisa turun, padahal tadi dibilang total simpanannya naik? Aneh kan? Jawabannya ternyata ada pada ledakan jumlah rekening bersaldo kecil. Yuk kita lihat kenapa. Nah, ini dia jawabannya. Ternyata, banyak dari ratusan juta rekening ini tuh nggak bener-bener dipakai buat nabung. Rekening-rekening ini dibuka untuk tujuan khusus, misalnya buat nerima bantuan sosial atau jadi syarat pinjaman KUR. Jadi begitu uangnya masuk, langsung ditarik lagi, dan rekeningnya jadi kosong atau nggak aktif. Inilah yang akhirnya bikin angka rata-ratanya jadi turun. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Data simpanan bank yang kita bahas dari tadi itu kan memberi kita gambaran soal kesenjangan kekayaan. Ini penting banget, soalnya seringkali kita dengar ada ukuran lain yang bisa ngasih cerita yang agak berbeda. Anda mungkin sering dengar istilah rasio Gini kan? Nah, ini adalah cara standar untuk mengukur ketimpangan. Tapi ada satu hal krusial yang perlu kita tahu. Rasio Gini itu nggak mengukur kekayaan atau tabungan. Rasio Gini mengukur pengeluaran atau konsumsi. Jadi, yang dilihat itu seberapa banyak yang kita belanjakan, bukan seberapa banyak yang kita punya di bank. Dan ini dia intinya. Data LPS yang kita bedal dari tadi itu murni soal kekayaan, apa yang orang miliki atau simpan. Sedangkan rasio Gini itu soal pengeluaran, apa yang orang belanjakan. Dan ternyata, dua hal ini menceritakan kisah yang sangat-sangat berbeda. Jadi seolah-olah kita punya dua wajah ketimpangan di Indonesia.
Kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, mungkin kesenjangannya kelihatan lebih rendah, atau bahkan ada yang bilang menurun. Tapi begitu kita lihat dari sisi kekayaan yang ada di bank, ceritanya beda total. Kesenjangannya tampak sangat besar, nyata, dan trennya pun terus melebar. Data sudah menunjukkan faktanya. Kita lihat ada kontras yang luar biasa tajam antara kekayaan yang menumpuk di puncak dan jutaan rekening kecil di bawah. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Dari dua wajah ketimpangan ini, antara kekayaan dan pengeluaran, mana yang terasa lebih nyata dalam kehidupan Anda sehari-hari? Terima kasih sudah menyimak.